Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan membaca syarah tafsir kalimat tauhid halaman 32. Qala al-muallif rahimahullah fallah ya ikhwani. Maka Allah ini beliau mengingatkan kita untuk ingat Allah wahai saudara-saudaraku. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepadanya. Tamassaku bi asli dinikum. Pegangilah dasar agama kalian ini. Wa awwalihi wa akhirihi. Dan awal dan akhirnya. Artinya dalam berislam pegangilah dasarnya, pegangilah agama ini secara menyeluruh dari awal dan akhirnya. Wa ussuhu wa ra'suhu, dan dasar dan intinya daripada agama ini. Apa itu? Yaitu syahadatu alla ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Di syahadat la ilaha illallah ini adalah dasar agama. Dan ini adalah awal dan akhirnya agama. Dan ini adalah inti daripada agama, pokok daripada agama Islam ini. Wa'rifu ma'naha. Pegangi dia syahadat ini dan kenali maknanya. Tidak cukup kamu hanya mengucapkan syahadat la ilaha illallah, memperbanyak bacaan la ilaha illallah, tapi kamu harus tingkatkan dengan mengenali apa maknanya. Wa ahibbuha, dan cintailah kalimat la ilaha illallah ini. Ini tempatkan dalam hatimu di tempat yang sangat mulia. Wa ahibbu ahlaha, dan cintailah ahlinya, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengamalkan la ilaha illallah, yang mendakwahkan la ilaha illallah. Cintailah mereka karena Allah. Waj'aluhum ikhwanakum, jadikan mereka saudara kalian. Walau kanu ba'idin, walaupun mereka orang-orang yang jauh dari kalian. Mungkin dari segi nasab, mungkin dari segi tempat tinggal, dari segi bangsa, sukunya jauh. Tapi mereka adalah saudara kalian selama mereka berada di atas kalimat ini. Mereka bersyahadat, mereka beriman dengannya, mereka mengamalkannya, dan mereka mendakwahkannya. Maka mereka saudaramu, walaupun posisi yang jauh darimu. Wakfuru bit-tawaghid, dan ingkarilah segala yang namanya tawaghid. Tawaghid jamak dari taghut. Ini apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa'aduhum, musuhi mereka. Wa abghiduhum, bencilah kalian kepada mereka. Apapun yang melampaui batas, ya, menempatkan dirinya pada posisi yang bukan haknya. Wa abghidu man ahabbahum, dan juga bencilah siapa saja yang mencintai tawaghid, taghut. Au jadala anhum, atau orang yang membela taghut. Au lam yukaffirhum, atau yang tidak mau mengingkari taghut.
Au qal, atau orang yang mengatakan ma alayya minhum. Ya. Ini bagi saya tidak mengapa. Ya. Ini menganggap tidak ada apa urusan. Au qala ma kallafani Allah bihim. Atau orang yang mengatakan Allah tidak membebankan saya dengan mereka tauhid itu. Enggak ada urusan saya enggak peduli. Orang-orang seperti ini jangan kalian apa? Jadikan kawan yang kalian cintai. Karena mereka orang yang berpaling, tidak peduli. Faqad kadzaba hadza 'ala Allah waftara. Sungguh orang yang seperti ini berdusta atas nama Allah dan mengada-ngada. Faqad kallafahu Allah Ta'ala bihim. Karena kenyataannya sesungguhnya Allah Ta'ala bebani mereka atau dia berkaitan dengan mereka. Ada hukum syariat yang mengikat dia berkaitan dengan para tawaghit. Waftarada alaihi al-kufra bihim, yaitu Allah fardukan atas dia untuk mengingkari taghut. Wal bara'ata minhum, dan berlepas diri dari taghut. Walau kanu ikhwanahum wa auladahum. Walaupun taghut tadi dan juga orang-orang yang mencintai dan membela taghut tadi adalah saudaranya sendiri secara nasab atau anaknya sendiri. Allah ya ikhwani, maka ingat Allah wahai saudara. Takutlah kepadanya. Tamassaku bidzalik, pegangilah prinsip dasar agamamu ini. La'allakum talqawna rabbakum wa antum la tusyrikuna bihi syai'a. Agar kalian berjumpa dengan Rabb kalian nanti dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, wafatkanlah kami semua dalam keadaan muslimin. Wa alhiqna bis salihin. Dan gabungkanlah kami bersama orang-orang yang saleh. Qala rahimallah wal nakhtim al-kalam bi ayatin dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Dan kami menutup risalah ini atau pembicaraan kami ini dengan suatu ayat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam kitabnya Al-Quran Al-Karim. Tubayyinu laka anna kufral musyrikina min ahli zamanina a'zamu min kufril ladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ayat ini akan menerangkan kepadamu bahwa kekufuran orang-orang musyrikin di zaman kita lebih besar daripada kekufuran orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa lalu. Qala syarih hafizahullah, kufru ahli zamanina a'zamu min kufril musyrikin al-awwalin. Kekufuran orang-orang musyrikin di zaman kita lebih besar daripada kekufuran orang-orang musyrikin terdahulu. A'zamu min kufri Abi Jahlin wa Abi Lahab. Lebih besar daripada kekufurannya Abi Jahl dan Abi Lahab. Mengapa demikian? Li'anna al-musyrikin al-awwalin, karena orang-orang musyrikin dahulu yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fi syiddah. Mereka berbuat syirik saat dalam keadaan lapang. Dan mereka mengikhlaskan doa ibadah mereka kepada Allah saja saat sedang sempit, sulit. Itu orang musyrikin dahulu. Syiriknya itu ketika sedang lapang, aman, tenang. Tapi ketika sedang kejepit, situasi genting menakutkan,
mereka tidak ada yang menyebut nama dalam doa mereka selain Allah Ta'ala. Li'annahum ya'lamun, karena mereka tahu annahu, bahwasanya la yukhallisu minasyiddati illallah, tidak ada yang bisa membebaskan mereka dari keadaan yang sulit sempit tadi selain Allah. Itu keadaan orang musyrikin dahulu yang banyak diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Amma musyriku zamanina, adapun orang-orang musyrikin di zaman kita, fahum fi syiddati aktsaru syirkan minhum fil raha. Mereka di saat yang sempit sulit lebih banyak kesyirikannya daripada di saat mereka dalam keadaan lapang. Artinya di semua keadaan, lapang maupun sempit, susah maupun senang, selalu dalam berbuat syirik. Bahkan di saat sempit dan susah itu, syiriknya lebih apa? Lebih banyak lagi. Beda dengan orang-orang musyrikin dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW, yang syiriknya hanya di saat lapang, tapi di saat sempit dan sulit mereka hanya berdoa kepada Allah saja, tidak menyebut nama berhala-berhala mereka. Idza waqa'u fi syiddah yunaduna ma'budatihim. Orang-orang musyrik zaman kita, kalau terjatuh dalam situasi yang sulit, yang sempit, mereka panggil berhala-berhala, sembahan-sembahan mereka selain Allah. Kullun yunadi ma'budah. Masing-masing memanggil sembahannya. Liyukhallisahu minal gharq fil bahr. Untuk menyelamatkan mereka dari tenggelam di lautan. Yukhlisuhu min dzalik. Yukhallisuhu min dzalik. Nah, agar bisa menyelamatkan dari keadaan yang sempit, yang menakutkan. Kullama zadal khatar zada syirk indahu. Setiap kali bertambah kengerian bahayanya, bertambah juga kesyirikan mereka. Fahum asyaddu minal musyrikin al-awwalin. Sehingga orang musyrikin zaman kita ini lebih buruk, lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrikin terdahulu. Wal'iyadu billah. Qala al-muallif rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ, dan apabila menimpa kalian kemadaratan fil bahr, di laut, dhalla, hilang, man tad'un, siapa yang kalian panggil dalam doa kalian, illa iya, kecuali dia, kecuali Allah. Ini tidak lagi manggil Lata, Uzza, Manat, Hubal ataupun yang lainnya dari berhala-berhala mereka. Ketika mereka dalam kengerian di lautan, yang mereka panggil tiada lain hanya Allah, ya Allah, selamatkan ya Allah. Falamma najjahum ilal bar, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, a'radtum, kalian, ya, ini maksudnya mereka itu berpaling. Falamma najjakum ilal bar, ketika Allah selamatkan kalian, maksudnya orang-orang musyrikin ini, ya, ke daratan, a'radtum, kalian berpaling. Ini tidak lagi mentauhidkan Allah dalam ibadah, kembali dalam kesyirikan mereka. Wa kana al-insanu kafura, dan manusia itu adalah makhluk yang sangat ingkar. Baru saja Allah selamatkan mereka di daratan, sampai ke daratan, ya, lolos dari ancaman kematian di lautan, mereka lupa akan syukur kepada Allah Ta'ala, kembali pada kekufuran mereka yang lama. Wa kana al-insanu kafura. Qala rahimahullah, ini surat Al-Isra ayat 67.
Kemudian beliau mengatakan faqad dzakarallahu 'anil kufar annahum idza massahumud dhurru taraku as-sadata wal masyayikh falam yad'u ahadan minhum walam yastaghithu bih. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang kafir di zaman itu. Bahwasanya mereka ketika ditimpa kemadaratan, mereka tinggalkan berhala-berhala mereka, tokoh-tokoh yang mereka agung-agungkan secara berlebihan sampai disembah. Para masyayikh yang menurut istilah orang belakangan ini yang mereka sembah selain Allah. Mereka tidak menyeru seorang pun dari para berhala tadi. Tidak minta bantuannya. Bal yukhlisuna lillahi wahdah. Tetapi mereka mengikhlaskan doa mereka hanya untuk Allah saja satu-satunya. La syarika lah. Tidak ada sekutu baginya. Wa yastaghithuna bihi wahda. Minta bantuan hanya dengan Allah saja. Fa idza jaa ar-rakha, tapi ketika telah datang ke lapangan, lolos dari maut, asyraku, mereka kembali dalam kesyirikan. Itu yang disebut dengan wa kana al-insanu kafura. Cepat sekali kufurnya. Mudah sekali untuk lupa dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur. Qala rahimahullah wa anta tara al-musyrikin min ahli zamanina. Dan kamu bisa lihat sendiri orang-orang musyrikin yang hidup di zaman kita ini. Wala'alla ba'dahum yadda'i annahu min ahli al-ilm. Boleh jadi sebagian dari orang-orang musyrikin zaman kita mengaku bahwa dia termasuk alim ulama. Wa fihi zuhdun wa ijtihadun wa ibadah. Pada dirinya nampak kezuhudan, kesungguhan, ibadah. Idza massahu dhurru, ketika kemadaratan menimpanya. Qama yastaghitsu bi ghairillah. Dia bangkit minta bantuan kepada selain Allah. Misli Ma'ruf atau Abdul Qadir Al-Jailani, seperti seseorang yang disebut dengan Ma'ruf atau Abdul Qadir Al-Jailani. Wa ajallu min haula, yang lebih mulia dari mereka, mislu Zaid bin Al-Khattab, panggil Zaid bin Al-Khattab, wa Zubair. Wa ajallu min haula, yang lebih mulia dari mereka, mislu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, panggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Wa a'zamu min dzalika wa atammu, dan yang lebih besar kesyirikannya dari itu dan lebih buruk, annahum, bahwasanya mereka yastaghithuna bit-tawaghit, minta bantuan dengan para taghut, wal kafarah, orang-orang kafir, wal maradah, para orang-orang yang durhaka, mislu Syamsan, seperti yang dikenal dengan nama Syamsan, wa Idris, wa yuqalu lahu al-Ashqar, yang disebut dengan al-Ashqar, wa Yusuf, wa amsalihim. Wallahu subhanahu a'lam. Nah, ini perbandingan yang sangat mencolok perbedaannya. Perlu kamu pahami ini, kamu kenali, agar kamu bisa lebih berhati-hati lagi dari yang namanya kesyirikan. Qala rahimallah, walhamdulillahi awalan wa akhira, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Beliau menutup risalahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhira, pada awal dan akhirnya, dan bersalawat
serta salam ya, semoga tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya dan sahabatnya seluruhnya. Amin. Qala syarih, pensyarah memberikan penjelasan, hafizahullah, ma'ruf yang dimaksud siapa? Ma'ruf huwa ma'ruf al-Karkhi. Ini ma'ruf al-Karkhi minal awliya'il ma'rufina fil Iraq. Termasuk dari para wali-wali yang dikenal di negeri Irak. Ya'buduhul quburiyun, yang para penyembah kubur di zaman ini menyembahnya. Dijadikan ma'ruf al-Karkhi itu sebagai sembahan selain Allah Ta'ala. Wa Abdul Qadir al-Jailani, Abdul Qadir al-Jailani, dia adalah imam min a'immatil hanabilatil qudama, seorang imam dari imam-imam ulama mazhab Hanabilah yang terdahulu. Fahuwa imamun jalil, beliau imam, seorang imam yang mulia. Walakin lamma mat, tapi ketika dia meninggal dunia, i'taqadu, orang-orang meyakini annahu yanfa'u wa yadur, bahwa Abdul Qadir al-Jilani ini bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Padahal tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat selain Allah. Tapi mereka punya keyakinan itu pada Abdul Qadir al-Jilani. Fabanau ala qabri, sehingga mereka membangun bangunan di atas kuburannya. Wasufiyah, dan orang-orang sufiyah, ittakhaduhu imaman lil mutasawwifah, menjadikan Syekh Abdul Qadir al-Jilani sebagai imam untuk ahli tasawuf. Ashabi tariqah, para pengikut tariqah, yusammunahum al-qadiriyah, yang mereka namai para pengikut tariqah tersebut dengan qadiriyah, nisbat kepada Abdul Qadir Jilani. Wa huwa bari'un minhum rahimahullah, dalam keadaan Syekh Abdul Qadir al-Jilani berlepas diri dari mereka, semoga Allah merahmati beliau. Fa huwa ma'rufun bis salah wal istiqamah wal ilm wat tuqa, karena Syekh Abdul Qadir al-Jilani ini orang yang dikenal kesalehannya, keistiqamahannya, keilmuan dan ketakwaannya. Kana min akabiri ashabi madhhabil Imam Ahmad, termasuk pembesar, tokoh utama dari murid-murid atau pengikut madhab Imam Ahmad. Walahu fihi mu'allaf ma'ruf, dan dia punya karya tulis yang terkenal, ismuhu al-Ghunyah, namanya kitab al-Ghunyah. Nah, begitulah syaitan mempermainkan manusia, menjadikan orang yang saleh sebagai berhala yang disembah selain Allah. Wa Zaid ibn al-Khattab, Zaid bin al-Khattab, beliau adalah sahabiyun jalil, sahabat Nabi yang mulia. Wa huwa akhu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, saudaranya Umar bin al-Khattab. Wa qutila fil Yamamah, terbunuh dalam perang Yamamah. Wa qubira fiha, dan dikuburkan di Yamamah. Wa kana alaihi qubbah, dan di atas kuburannya ada kubahnya. Falamma jaa Syekh Muhammad rahimahullah, ketika datang Syekh Muhammad bin Al-Wahhab dalam dakwahnya, mendakwahkan tauhid di negeri Arab, hadama hadhil qubbah, beliau hancurkan kubah ini. Walam taqum ilal an, dan tidak lagi dibangun kubahnya itu sampai sekarang, walhamdulillah. Walan taquma insyaallah, dan insyaallah tidak akan lagi dibangun kubah itu. Semoga Allah jaga negeri Saudi Arabia dari kesyirikan dan ahlus syirik. Wa Zubair ibn al-Awwam Az-Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu, beliau hawariyu Rasulillah, ini yang selalu mendampingi dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Wa haula'il awliya was sahabah ya'buduhum al-quburiyun. Para wali-wali dan sahabat yang mulia ini dijadikan oleh orang-orang kuburiyun sebagai sembahan selain Allah. Walakinnahum lam yaktafu bi'ibadatihim. Tetapi mereka tidak cukup dengan menyembah para wali dan sahabat tadi. Bal abadut tawaghit. Bahkan mereka kuburiyun juga menyembah para taghut, wal kafarah wal maradah. Orang-orang yang jelas kafir, yang jelas durhaka. Minas sahara, seperti tukang-tukang sihir, wal kahana, para dukun. Wal ibahiyin, orang yang aliran ibahiyah. Wal hululiyin, penganut aliran hululiyah. Alladzina yaqulun, yang mengatakan man tarakal awamir wan nawahi fahuwa muqarrabun minallah. Siapa yang meninggalkan perintah dan larangan agama, maka dia orang yang sudah dekat dengan Allah. Sudah tidak lagi dalam syariat, tapi sudah hakikat, makrifat. Sehingga tidak lagi terikat dengan perintah dan larangan. Sudah dekat dengan Allah. Ini akidah mereka. Walaysa bihajatin lil awamir wan nawahi. Tidak butuh lagi dengan perintah dan larangan. Wa innama hiya lil awami faqat. Karena perintah larangan syariat itu hanya untuk orang awam saja. Amma huwa, adapun dia, wa wasala ila Allah, orang yang sudah sampai kepada Allah. Wala yahtaju ila syai', tidak butuh apa-apa. Ini akidah sesatnya kuburiyun. Wa Syamsan wa Idris wa Yusuf. Adapun Syamsan, Idris dan Yusuf yang dimaksud haula, mereka ini tawaghit, para taghut, kanu fi Riyadh, yang dulunya ada di Riyadh. Qabla zuhuri da'wati Syekh, sebelum muncul dakwah Syekh Muhammad bin Abdul-Wahhab. Falamma ja'a Syekh wa qama bil jihad fi sabilillah wastawla al-muslimuna ala Riyadh, azalu hadhihi al-wathaniyat minha wa min ghairiha. Ketika datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau tegakkan jihad fi sabilillah dan kaum muslimin menguasai kota Riyadh, maka mereka hilangkan berhala-berhala ini dari kota tersebut dan juga dari negeri yang lainnya yang di sekitar Jazirah Arab. Alhamdulillah. Dengan ini selesai risalah syarah tafsir kalimat tauhid la ilaha illallah. Berikutnya adalah tentang soal jawab yang cukup berfaedah, tapi insyaallah kita bahas di lain kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin.